adat-adat India karena dulunya bergabung, makanya ada marga Brahmana. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Mereka bersatu dan kita nampak guys perpaduan di antara mereka begitu kuat sekali ya. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my channel HM Studio. Piye kabare? Moga semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak. Dan kepada anda yang baru aja singgah, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Selamat bergabung saya ucapkan kepada anda semua yang sentiasa support HM Studio. Dan guys, seperti yang kita tahu, di Indonesia ni dia banyak etnik-etnik yang mendiami bumi Indonesia. Kita tahu tentang etnik Tionghoa guys, yang dengan budayanya, cara ngomongnya begitu fasih dengan bahasa Indonesia. Tetapi guys, jarang-jarang kita dengar tentang orang India yang ada di Indonesia. Seperti apa budayanya, cara ngomongnya seperti apa, adakah seperti orang-orang Indonesia yang lain juga guys. Ini bikin kita penasaran untuk kita tahu guys. Dan di sini guys ada satu video tentang curhat orang India yang asal daripada Indonesia guys. Mari sama-sama kita lihat apakah curhatnya kali ini. Dan video ni daripada Mirna Nagaya. Jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Yuk guys, tanpa basa-basi, sama-sama kita nonton dalam video kali ini guys. Kok bisa ada orang India di Indonesia? Ada beberapa gelombang orang India masuk ke Indonesia. Gelombang yang paling pertama itu dimulai pada awal Masehi. Jadi pada saat itu orang-orang India ini diundang oleh elit-elit Indonesia untuk mengajarkan mereka dalam bidang agama, tata negara, juga teknologi. Wah guys, bahasa Indonesianya begitu baik ya. Dan pemahamannya tentang sejarah, bagaimana orang India kapan datang ke sebelah Nusantara ni, terutamanya ke Indonesia pun, wah hebat ya guys. Ini cewek India yang asal dari Indonesia guys. Melalui mantap orang-orang bahasa Indonesia ya. Pengaruh Hindu dan Buddha kental ada di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Lalu ada gelombang berikutnya pada saat kerajaan Islam, orang-orang India datang sebagai saudagar atau pedagang. Lalu gelombang berikutnya terjadi pada abad ke-14. Ada seorang resi bernama Resi Megit. Beliau adalah keturunan Brahmana, datang dari India menggunakan kapal layar. Lalu beliau mendarat di pantai barat Sumatera Utara, masuk ke pedalaman ke daerah yang bernama Talun Kaban yang sekarang bernama Karo. Makanya itu di daerah Karo kental dengan adat-adat India karena dulunya bergabung. Makanya ada marga Brahmana, ada Meliala yang artinya Malayalam, dan banyak lagi. Nah, gelombang terakhir yang datang itu adalah gelombang kakeknya saya. Gelombang terakhir ini dimulai pada tahun 1872. Mereka didatangkan dari India oleh Inggris ke Malaysia sebenarnya. Lalu dari Malaysia mereka didatangkan ke Indonesia untuk apa? Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan tembakau. Jadi seperti yang kata kakek saya sebenarnya benar. Jadi mereka tuh pertamanya ke Penang, Kuala Lumpur, lalu dari sana diminta oleh tentara Belanda untuk dikirimkan ke Indonesia. Pada tahun 1940-an, setelah kita selesai dijajah oleh Belanda, ada sebagian dari orang India, mereka kembali ke negara India. Dan ada juga sebagian dari mereka yang menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Beberapa tokoh terkenal India yang mempunyai nama di Indonesia seperti Sarah Azari, itu dia aktris. Lalu ada Siniwasan Marimutu, pendiri perusahaan raksasa Texmaco, dan ada Ram Punjabi, seseorang yang mempunyai kerajaan industri perfilman terhebat di Indonesia. Kalau kamu suka nonton sinetron, mostly sinetron itu adalah karyanya Ram Punjabi. Ada juga Sri Prakash Lohia, itu adalah sepupu dari Laksmi Mittal yang mempunyai perusahaan raksasa juga di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2013, ada 100.000 orang India yang berada di Indonesia. Mereka biasanya ditemukan di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan yang lain-lain. Ada banyak organisasi Tamil di Indonesia.
Salah satunya adalah Indonesian Tamil Sanggam. Indonesian Tamil Sanggam ini bergerak dalam bidang pelestarian budaya dan bahasa Tamil. Jadi jangan heran lagi kalau ada orang India di Indonesia dan lancar berbahasa Jangan heran lagi Indonesia. guys. Saya pun pertama kali tahu. Okey, itu dia guys perkongsian daripada Mirna Nagaya, cewek India yang begitu cantik sekali ya. Memang cantik-cantik cewek India. Dan beliau berkongsikan tentang sejarah kapan orang-orang India berhijrah ke sebelah Nusantara ni, di Indonesia, di Malaysia. Begitu celik ya dia tentang sejarah. Masya Allah, bahasa Indonesianya juga terbaik guys. Dan mari kita lihat lagi satu video tentang Mirna Nagaya. Ini tentang suku India di Malaysia dan suku India di Indonesia guys. Seperti apa ceritanya, seperti apa curhatnya. Yuk kita sama nonton guys. Jadi ada yang tanya tapi nggak tahu ke skip kan komennya. Apa bedanya orang India yang ada di Indonesia dengan orang India yang ada di Malaysia? Yang pertama, kita sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Adat kebudayaannya tetap sama. Kalau dari segi bahasa, bahasa India atau misalnya kalau saya ini bahasa Tamil yang ada di Malaysia dengan bahasa Tamil yang ada di Indonesia sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dijajah Belanda dan kita itu nggak diajarin bahasa Belanda sama orang Belanda. Mereka tuh pelit. Jadi bahasanya masih klop dengan bahasa Tamil dan ada pun percampurannya mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Kalau dari segi makanan, kalau misalnya orang India di Malaysia itu rata-rata yang setahu sepantauan saya, mereka tuh lebih makan yang kayak kari-kari, dal gitu, lebih ke. Kalau di Malaysia ni orang-orang India kari, dal, itu memang selalu kita jumpa lah. Kalau di Malaysia ni. Makanan India banget. Orang Melayu pun banyak cari juga makanan-makanan orang India. Itu udah kayak jarang makanan India, mungkin kayak satu minggu 1 kali atau 2 kali. Lebihnya kita akan makanan Indonesia kayak gulai and then tauco gitu-gitu. Kalau dari segi pakaian di Malaysia itu misalnya kalau kita pakaian adat, kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai panjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Nah, kalau secara koneksi orang India yang ada di Malaysia saya rasa ya sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia saya taunya ada tetapi tidak banyak persentasenya. Jadi lebih banyak yang udah kayak lost contact gitu dengan keluarganya yang ada di India. Contact. Nah, yang terakhir gantengnya sama cantiknya sama. Orang India yang ada di Malaysia dan orang India yang ada di Indonesia tetap cantik. Ganteng-ganteng. Sedikit narsis ya. Tapi dia memang cantik ya. Oke guys, itulah dia perkongsian daripada Mirna Nagaya, orang India yang asal dari Indonesia guys. Waduh, bahasa Indonesianya begitu fasih. Memang hebat guys. Kalau di Malaysia ni kalau kita lihat orang India di sini, kalau mereka ngomong tu ada orang kata pelat-pelat India tu ada. Kalau orang Cina pun ada pelat-pelat Cina. Tetapi yang membuat saya kagum di Indonesia ni, baik orang Tionghoa, orang Indianya ngomong bahasa Indonesianya, wah, fasih amat guys. Memang hebat guys. Dan daripada perkongsiannya tadi tentang orang India di Malaysia dan juga orang India di Indonesia, mungkinlah kita dapat lihat sedikit perbezaan dari segi mengamalkan budaya. Kalau di Malaysia ni masih kita dapat lihat ramai yang memakai sari, bukan saja pada hari-hari perayaan mereka, tetapi pada hari-hari biasa pun kita dapat lihat di tepi-tepi jalan, di mall-mall, kita dapat lihat guys. Cuma guys, yang saya kagum di Indonesia ni ada pelbagai etnik, ada pelbagai budaya dan juga macam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Tetapi guys, semuanya ngomong dalam bahasa Indonesia. Memang hebat ya guys. Bukan mudah untuk nak satukan etnik-etnik bangsa budaya yang ada di Indonesia ni untuk menjadi satu.
Inilah orang kata slogan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, yang menjadi guideline kepada orang-orang di Indonesia dari pelbagai etnik. Mereka bersatu dan kita nampak guys, perpaduan di antara mereka begitu kuat sekali ya. Memang hebat ya. Kita tak dapat lihat ya slang-slang India ataupun slang-slang Tionghoa apabila mereka ngomong guys. Hebat. Inilah dia guys. Walaupun kita jarang-jarang sekali dengar tentang orang India di Indonesia. Saya pun pertama kali ya melihat orang India di Indonesia. Kalau di Bali tu orang Indonesia yang beragama Hindu, tetapi ni orang India guys, yang keturunannya asal daripada India tetapi dia lahir di Indonesia. Satu kesatuan yang kita dapat lihat di Indonesia yang jarang berlaku di negara lain guys. So guys, bagaimana pendapat anda tentang video yang telah kita reactionkan sebentar tadi? Memang jarang-jarang ya kita dengar tentang orang India di Indonesia. Bahkan di konten-konten di YouTube ke, di TikTok ke, jarang-jarang sekali kita melihat konten-konten orang India yang berasal daripada Indonesia. Mungkin ada, tetapi jarang untuk kita ketemulah. So guys, bagaimana pendapat anda? Nanti anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah. Jika anda punya informasi-informasi tambahan yang anda ingin kongsikan kepada kami, anda juga boleh komen di ruangan komentar di bawah. Okey guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ni, saya mohon maaf. Dan jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga bertemu lagi. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.